Apakah suara dapat terdengar? Oke, ya baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap tenang ya, dan kita perbanyak berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini ya, sebagaimana telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa materi pertemuan 8, 9, 10 itu sudah kita langsung bahas di awal ya, di semester lagi, di pertemuan yang kemarin. Jadi di pertemuan ke-9 kali ini kita akan coba melihat atau membahas apa yang terjadi kan gitu ya. Kalau di pertemuan ke-8 itu kita bahas secara teorinya, menurut undang-undang kayak begitu kan gitu ya. Nah, sekarang kita coba melihat fakta realita di lapangan kan. Jadi kita belajarnya supaya tidak cuma mengawang-awang, cuman hanya berdasarkan teori. Kita lihat di lapangan seperti apa. Nah, ini sudah on kamera semua kan ya? Apa jaringan saya jelek ya? Kok cuma saya doang nih? Soalnya tadi di kelas yang pertama sempat cuma saya doang gitu. Ternyata memang jaringan saya nggak bagus. Jadinya saya nggak bisa melihat yang lain. Jadi teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan bahas kasus, sudah saya share kasusnya ke PIC kelas ya, nanti bisa dibagikan kembali ke yang lain. Kita akan membahas 6 berita ya, yang udah saya share, ada berita 1 sampai berita 6. Ya, kita akan bahas dan teman-teman akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Ya, saya ulangi, yang pertama teman-teman akan saya bagi menjadi 5 kelompok ya, secara random, dan nanti masing-masing kelompok membahas 6 berita. Jadi bukannya kelompok 1 bahas berita 1, enggak semuanya ya. Kelompok 1 bahas berita 1 sampai berita 6. Kelompok 2 dan seterusnya. Ya, jadi semua berita dibahas gitu ya. Nah, apa saja yang didiskusikan oleh kelompok kan gitu ya. Yang pertama adalah kronologisnya. Kronologisnya maksudnya dari 6 berita tersebut, kalau dari yang 6 tersedia itu yang mana sih yang duluan muncul ya istilahnya ya, pemicunya atau apanya lah. Terserah, nanti bisa didiskusikan. Artinya kronologisnya karena kejadiannya beda-beda. Kalau ada tanggalnya atau ada tahunnya kan enak bisa diurutin, tapi kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa, dikira-kira aja. Menurut teman-teman dari 6 berita ini yang menjadi awalnya, terus berlanjut kemana, ke berita yang mana, itu silakan didiskusikan ya. Jadi yang pertama yang didiskusikan kronologis. Yang kedua, masalah apa yang timbul dari ke-6 berita tadi? Ya bisa dibuat secara ini aja, nggak usah per kasus, tapi dibuat secara umum. Jadi nggak usah dibahas satu persatu, tapi secara umum. Misalkan apa sih pokok permasalahannya? Ya Pak, susah kalau ngebahas secara umum, harus dibahas satu persatu ya silakan. Tapi disajikannya dalam satu bagian aja, secara keseluruhan maksud saya. Nggak usah dibahas. Menurut berita 1 masalahnya gini, menurut berita 2 nggak usah dibikin kayak gitu. Ya masalahnya bisa diambil dari masing-masing berita, tapi ketika didiskusikan ya secara keseluruhan aja. Yang ketiga, yang didiskusikan oleh Anda semua adalah terkait dengan usulan atau konklusi dari berita tersebut. Ya, konklusi atau usulan dari berita tersebut bisa diajukan oleh si narasumber atau bisa oleh si penulis berita tersebut, si wartawannya lah ya kan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah yang teman-teman diskusikan, apa pendapat teman-teman? Teman-teman setuju nggak kalau begitu? Apa teman-teman punya pandangan lain? Misalkan ya, contoh Dirjen Pajak menganggap bahwa kenapa mereka selalu atau sering kalah di pengadilan pajak, misalkan karena aturan DJP masih belum lengkap. Nah, terus teman-teman punya pendapat. Menurut kami bukan masalah aturannya, tapi masalah pelaksanaannya atau apa. Silakan, bebas. Ya, ini forum diskusi, forum bebas. Silakan teman-teman punya pendapat, punya gagasan. Nggak ada benar salah, artinya saya nggak menilai hasilnya, oh ini salah berarti nilainya 0, enggak. Pokoknya pendapatnya yang diungkapkan apa argumentasinya. Jadi ada 4 bagian tuh teman-teman ya, saya ulangi ya. Yang didiskusikan pertama kronologisnya, yang kedua masalah apa yang muncul atau yang didiskusikan, yang ketiga konklusi ataupun usulan dari berita tersebut apa, yang keempat
pendapat teman-teman terhadap berita tersebut bagaimana. Ya. Setuju, tidak setuju, punya pendapat lain, atau apa, terserah. Itu yang didiskusikan. Saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Ya, nanti saya akan berikan waktu sekarang pukul 9.37 kita sampai jam 11:10 ya. Habisnya ya, berarti sekarang 9.37 kita diskusi sampai pukul 10.20 ya. Ya, 10.20 diskusi, karena habis itu nanti ada presentasi dan saya harus membahas ya. Jadi 10.20 kita selesai ya. 10.20 berarti 40 menitan lah ya. 10.20 saya punya waktu sekitar 40 sampai 50 menit untuk mendiskusikan yang teman-teman bahas. Oke. Sebelum saya pecah ke dalam 5 kelompok, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Cukup jelas ya instruksinya ya? Halo? Belum mungkin, Pak. Iya. Ya, baik ya. Kalau gitu saya pecah ke dalam 5 kelompok ya. Sebentar. Persilakan ke kelompok 1 dulu, silakan. Kelompok 1 mungkin waktunya 5 sampai 7 menit ya. Silakan. Kelompok 1. Izin share screen, Pak. Iya. Baik, yang pertama kami mulai dari yang berita pertama. Di sini kronologinya yaitu mengenai sorotan independensi kelembagaan pengadilan pajak yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dan sorotan ini datang dari kalangan praktisi yang tergabung dalam Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia. Pokok masalahnya ada 3 persoalan yang disoroti, yaitu yang pertama mengenai kelembagaan pengadilan pajak yang masih di bawah Kementerian Keuangan, tetapi berada dalam pengawasan Mahkamah Agung. Kemudian para hakim pengadilan pajak yang berasal dari pegawai Ditjen Pajak dan juga Ditjen Bea Cukai. Kemudian yang ketiga yaitu kapabilitas hakim yang mayoritas itu tidak berlatar belakang sarjana hukum. Dan persoalan ketiga tersebut itu dapat menimbulkan masalah. Misalnya dalam pelaksanaannya itu terdapat adanya 2 kasus dengan substansi yang sama tapi diputuskan berbeda oleh majelis hakim yang berbeda. Nah, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga ketidakkonsistenan proses peradilan akibat dari latar belakang hakim yang non sarjana hukum, dan hal tersebut dimaknai dalam konteks putusan yang dikeluarkan itu kurang berargumentasi hukum yang berisi keadilan yang pada akhirnya itu menjadi dan ini menjadi pembelajaran penting untuk memahami keadilan dalam hukum, yang pada dasarnya itu memang tidak mudah untuk memahami keadilan dalam hukum, terutama hukum pajak. Ditambah lagi adanya kritikan yang mempersoalkan hakim pengadilan pajak itu yang berlatar belakang pendidikan administrasi perpajakan. Kemudian sorotan keberadaan pengadilan pajak serta putusan hakim pengadilan pajak ini menjadi masukan yang amat berharga untuk kepentingan keadilan pajak. Hakim pengadilan pajak yang memeriksa suatu perkara dalam sengketa pajak itu menghendaki putusan yang bersifat adil tentunya. Jadi setiap peristiwa sengketa pajak itu mesti terlebih dahulu dikonstatir atau memberikan pernyataan tentang adanya suatu gejala sengketa pajak oleh hakim yang dilakukan secara mendalam, tidak dangkal dan juga mempunyai kepastian. Kemudian kelompok kami menyetujui bahwasanya sorotan publik yang menilai independensi kelembagaan pengadilan pajak serta ragam putusan yang dalam kajian hukum dirasa belum memenuhi rasa keadilan, kiranya itu bisa menjadi momentum penting guna membawa pengadilan pajak itu
menjadi lembaga yang dibutuhkan masyarakat sebagai pencari keadilan yang lebih baik lagi. Kemudian harapan besar itu juga diharapkan oleh semua pihak, terlebih lagi kita terlebih dengan kian kompleksnya perkembangan bisnis serta persoalan pemungutan pajak yang menghendaki hukum yang dapat memberi keadilan bagi semua. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian berita 3, kronologisnya Triyono Martanto telah lama melepaskan kecondongan diri sebagai pegawai Direktorat Pajak. Nah, pokok permasalahannya itu calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Triyono Martanto sering mendapat kritik dari rekan-rekannya di Kementerian Keuangan selama menjadi hakim di Pengadilan Pajak. Konklusinya, kritikan yang didapat oleh Triyono tersebut disebabkan oleh karena beliau sering memutus kalah Kementerian Keuangan dalam sengketa pajak. Selain itu, beliau sendiri pernah juga mengajukan permohonan pengujian UU Pengadilan Pajak ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan pengajuan Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan, sehingga Ketua Pengadilan Pajak tidak lagi diusulkan oleh Menteri Keuangan ke MA untuk disetujui, tetapi dipilih oleh Hakim Pengadilan Pajak. Nah, pendapatnya, dengan adanya kritik yang didapat dari banyak pihak dan atas alasan-alasan tersebut tadi, tindakan tersebut itu dirasa cukup tepat atas keputusannya untuk menanggalkan posisinya sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya berita 4 dengan judul Mahkamah Konstitusi tetapkan pengadilan pajak masih di bawah Kementerian Keuangan. Kronologis, Hakim Justisial mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pada Senin tanggal 28 September 2020, sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pokok permasalahan, pemohon mengatakan bahwa urusan pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak di bawah Kementerian Keuangan mengakibatkan tidak terbangunnya sistem pembinaan dan koordinasi yang selaras dalam penanganan penyelesaian sengketa pajak. Konklusi berita, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang diajukan Hakim Justisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bakti karena pemohon dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang itu. Status permohonan tidak berkaitan langsung dengan anggapan kerugian konstitusional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai hakim justisial maupun panitera pengganti di Mahkamah Agung. Dalam dalilnya, hal itu menyebabkan penumpukan beban penyelesaian perkara pajak di Mahkamah Agung, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon, sehingga hakim justisial sekaligus panitera pengganti Kamar Tata Usaha Negara yang menjalankan konsep putusan hasil musyawarah majelis yang akan diucapkan serta melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang diputus Majelis Hakim Agung. Selanjutnya, pendapat kelompok kami kurang setuju dengan putusan tersebut karena dengan beradanya pembinaan di satu sisi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dan di sisi lain Kementerian Keuangan sebagai lembaga eksekutif akan mempengaruhi kemandirian pengadilan pajak karena di wilayah tersebut menimbulkan kontradiksi, yakni Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi eksekutif dan ketika terjadi sengketa pajak menjalani fungsi yudikatif. Padahal kedua lembaga tersebut seharusnya terpisah untuk menjalankan fungsi saling mengontrol atau mengawasi. Pengadilan pajak tidak murni dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman karena masih ada peran eksekutif dalam menjalankan pengadilan pajak. Dibuktikan dalam pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak ayat 1 dan ayat 2 sehingga terdapat adanya tumpang tindih kekuasaan antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan yang akan menimbulkan ketidakmandirian hakim dalam memutuskan perkara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berita kelima, judulnya adalah Kewenangan Menkyu usulkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak digugat. Jadi kronologisnya ada 3 hakim pengadilan pajak dengan nama yang tertera di layar itu mengajukan permohonan uji materi terkait pasal 5 ayat 2 dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, pasal 5 ayat 2 itu mengatur tentang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan pasal 8 ayat 2 itu mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak kepada Ketua Mahkamah Agung sebelum diangkat oleh Presiden RI.
Nah, jadi inti masalahnya itu adalah 3 hakim pengadilan pajak ini tidak setuju bahwa kewenangan Kemenkyu dalam melakukan pembinaan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak karena bisa mengurangi independensi pengadilan pajak sebagai lembaga yudikatif. Terlebih lagi, menurut mereka, Menteri Keuangan dalam hal ini misalnya Dirjen Pajak itu adalah pihak yang tergugat atau terbanding dalam sidang di pengadilan pajak. Dan masalah yang kedua adalah mereka tidak setuju bahwa adanya inkonsistensi mekanisme pencalonan pimpinan pengadilan pajak, serta tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Nah, maka dari itu konklusi yang disampaikan oleh redaksi atau wartawannya adalah bahwa Kementerian Keuangan bahwa kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan pimpinan pengadilan pajak itu sebaiknya dihilangkan sehingga ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dapat dipilih sendiri oleh para hakim. Nah, pada pembuatan berita ini itu memang baru hanya pengusulan atau pengajuan permohonannya saja, belum ada hasil dari permohonan tersebut. Maka dari itu hasilnya belum disampaikan dalam berita ini. Nah, menurut kelompok kami, kewenangan Menteri Keuangan dalam mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak itu berpeluang menyebabkan konflik kepentingan di lingkungan pengadilan pajak. Kewenangan Kemenkyu sebaiknya hanya terbatas pada pembinaan organisasi, keuangan, dan administrasi, tidak mengintervensi proses pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Sebab pihak yang lebih berhak untuk mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak adalah para hakim di lingkungan pengadilan pajak. Hal ini juga untuk menegaskan kewenangan MA dalam pembinaan pengadilan pajak terkait teknis peradilan. Lalu berita ke-6 yang berjudul Kapok Keok di Pengadilan Pajak, DJP siapkan strategi ini. Nah, kronologinya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tengah mengevaluasi setiap putusan banding yang diajukan wajib pajak, menyusul rentetan kekalahan yang terjadi sepanjang tahun lalu. Pokok permasalahannya itu pada laporan 2019 jumlah putusan pengadilan pajak atas banding dan gugatan mengalami kenaikan dari 6.034 putusan menjadi 6.763. Namun tingkat kemenangan DJP pada tahun 2019 ini hanya 40,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang 43,54%. Adapun konklusinya itu yaitu anjloknya jumlah putusan di pengadilan pajak disebabkan oleh 4. Yang pertama itu banyaknya kasus koreksi ketentuan formal yang dimentahkan oleh hakim. Lalu ada perencanaan strategis pemenangan kasus yang belum optimal dilakukan. Lalu yang ketiga, kualitas koreksi pemeriksaan pajak yang masih banyak menyalahi aturan. Lalu yang keempat, cara pandang majelis hakim yang lebih mengedepankan keadilan substantif. Adapun pendapat dari kelompok kami, DJP diharapkan untuk bisa segera mengevaluasi setiap putusan banding ataupun gugatan agar tidak mengalami kekalahan lagi. Karena kekalahan yang sering terjadi oleh DJP akan menimbulkan image dari DJP yang melemah dan membuat wajib pajak akan berbondong-bondong untuk melakukan banding atau gugatan untuk mengharapkan kemenangan. Sekian Pak dari kelompok 1. Ya, baik, waktunya agak kelewatan ya. Terima kasih. Jadi yang saya maksud kronologi sebetulnya bukan dari masing-masing berita ya, tapi 6 berita itu dirangkum gitu. Jadi kayak kita nyusun puzzle gitu ya. Kronologisnya itu dari mana kira-kira ya, dari berita yang mana yang pertama kali atau yang muncul, baru nanti dijelaskan secara umum aja dari ke-6 kasus itu gitu. Walaupun memang kasusnya pasti diambil dari per berita, tapi bukan dibahas per berita ya. Bukan dibahas per berita, tapi dari keseluruhan. Oke, karena waktu kita mepet, langsung ke kelompok 2. Waktunya 5 menit saja ya, 5-7 menit ya. Silakan teman-teman kelompok 2. Baik Pak, selamat pagi Pak. Saya ingin menyampaikan diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, urutan kronologi menurut kelompok kami
Yang pertama itu dimulai dari berita 1, Pak, dari adanya sorotan dari Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat terhadap independensi pengadilan pajak. Lalu berita 2, adanya gugatan terkait Undang-Undang Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Lalu berita keempat, adanya keputusan dari MK yang tidak menerima gugatan atas Undang-Undang Pengadilan Pajak. Lalu berita kelima, yaitu adanya gugatan kewenangan Menteri Keuangan yang memiliki wewenang untuk memilih ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Lalu berlanjut ke berita 3, yaitu adanya kritikan di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap hakim pengadilan pajak karena angka kemenangan Kementerian Keuangan itu lebih rendah daripada angka kekalahannya. Lalu berita ke-6 yaitu tentang strategi DJP untuk mengatasi masalah kecilnya angka kemenangan di Kementerian Keuangan dalam pengadilan pajak. Nah, secara garis besar, masalah dari ke-6 berita ini adalah pengadilan pajak yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini tuh dianggap bahwa pengadilan pajak itu tidak memiliki independensi secara penuh karena dia berada di bawah Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan itu merupakan pihak yang tergugat di dalam pengadilan pajak. Nah, lalu untuk konklusi dari berita, usulan yang kami dapatkan dari penulis maupun dari narasumber dalam berita, yaitu meminta agar pengadilan pajak itu tidak berada di bawah Kementerian Keuangan, Pak. Lalu, menurut pendapat kelompok kami setuju kalau misal pengadilan pajak itu tidak berada di bawah Kementerian Keuangan. Karena yang pertama, agar pengadilan pajak itu ada independensi yang utuh dari kelembagaan pengadilan pajak. Lalu yang kedua, putusan yang dihasilkan diupayakan agar tetap adil dan tidak condong meskipun menyebabkan Kementerian Keuangan sering kalah. Hakim pengadilan pajak lebih baik yang memilih ketua pengadilan pajak karena mereka lebih tahu keadaan dan calon yang mumpuni daripada Kementerian Keuangan. Nah, lalu yang ketiga, hasil putusan dari sengketa harus memberikan keadilan dengan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Putusan yang dihasilkan dapat menghasilkan ketidakadilan apabila hakim pengadilan pajak tidak memahami dan memiliki kapabilitas yang memadai di bidang hukum. Sekian dari kelompok kami, Pak. Ya, bagus. Ya, itu yang saya maksud ya dari kelompok 2. Silakan lanjut ke kelompok 3. Izin share screen, Pak. Jadi kelompok kami mengurutkannya itu kita anggap berita pertama itu dia latar belakangnya. Latar belakangnya itu adalah publik itu menyoroti independensi pengadilan pajak. Jadi persoalan yang disorot itu yang pertama itu pengadilan pajak itu masih di bawah Kementerian Keuangan, dalam pembinaan organisasi, tetapi pengawasannya dilakukan oleh MA. Kemudian yang kedua di bawahnya Juan, hakim pengadilan pajak itu masih banyak berasal dari DJP dan DJBC yang merupakan orang-orang pemerintah juga atau eksekutif. Dan yang ketiga, hakim pengadilan pajak itu mayoritas bukan sarjana hukum, jadi kekuatan hukumnya dan rasa keadilan hukumnya masih menjadi pertanyaan. Nah, kemudian dari latar belakang itu muncul dua kasus uji permohonan materi. Yang pertama itu 3 hakim pengadilan pajak meminta Mahkamah Agung mengubah kewenangan Menteri Keuangan dalam mengusulkan pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak yang ada di pasal 5 ayat 2. Yang pasal 5 ayat 2 dan pasal 8 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 itu tentang masalah pengadilan pajak berada di bawah pembinaan organisasi Menteri Keuangan. Pasal 8 ayat 2 tentang pengusulan calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak itu dilakukan oleh Menteri Keuangan. Padahal seharusnya, di posisi di pengadilan pajak, Kementerian Keuangan itu pihak yang digugat, tetapi malah dia yang mengusulkan hakimnya, calon ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Nah, dari hasil permintaan uji materi tadi ke Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Konstitusi itu menerima sebagian permintaan, yaitu menerima yang pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tetapi oleh Hakim Pengadilan Pajak. Kemudian kasus yang kedua adalah Panitera MA itu menggugat pasal 5 secara keseluruhan Undang-Undang Pengadilan Pajak, karena menurutnya independensi dan kekuasaan kehakiman itu harusnya semuanya di bawah MA dan MK. Jadi ketika di bawah Kementerian Keuangan itu mengganggu kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Tetapi berdasarkan berita keempat, pada akhirnya MK menolak permohonannya Panitera MA tadi karena dinilai dia bukan pihak yang mengalami kerugian secara konstitusional secara langsung. Seharusnya jika ingin menggugat itu bukan dia, karena dia itu di MA. Kalau memang merasa dirugikan itu seharusnya wajib pajaknya yang menggugat. Kemudian menurut kelompok kami, kalau masalah independensi itu pengadilan pajak itu sudah cukup independen. Kenapa? Karena dikuatkan oleh berita ke-6, justru DJP sering kalah di pengadilan pajak. Walaupun dibilang hakimnya nggak sarjana hukum lah, hakimnya berasal dari Kementerian Keuangan lah dan sebagainya, tetapi justru malah lebih sering kalah, 60-40. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami masalah independensi pengadilan pajak itu sudah cukup independen. Namun mungkin masalah terkait dengan kepastian putusan pengadilan yang dinyatakan tadi di atas berita bahwa putusan atas topik yang sama itu bisa berbeda. Misalkan sekarang jumlah hakim pengadilan pajak itu ada 63. Ketika WPA menggugat, hasilnya misalnya ditolak, tapi ketika WPB yang membanding, ketika WPB yang membanding malah diterima, padahal topiknya sama, kasusnya sama. Nah, menurut kami itu juga perlu diperhatikan. Namun bukan berarti itu salah, karena putusan hakim itu bukan terkait topik yang sama atau bukan, tetapi kasualistik. Dia nggak bisa disamakan gitu aja. Kenapa putusannya berbeda? Mungkin secara kasualistik itu kasusnya berbeda. Jadi menurut kami sudah cukup independen, namun perlu diperhatikan tentang perbedaan putusan itu, apakah memang karena kasualistik atau karena hakimnya beda-beda jadi putusannya beda-beda. Sekian, Pak. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 3 ya. Saya pikir bagus. Sekarang kita ke kelompok 4. Halo. Lanjut. Ya, baik. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan kronologi dari ke-6 berita ini. Jadi sebenarnya berita ini benar-benar dimulai dari kritikan terhadap independensi PP dan kualitas putusan pengadilan pajak yang sering berbeda meskipun kasusnya sama atau serupa. Untuk independensinya itu PP dikritik karena bagiannya sebagai lembaga yudikatif itu sering dipengaruhi oleh Kemenkyu, bahkan termasuk dalam hal pembinaan dan pengangkatan atau pengusulan ketua dan wakil ketua. Jadi itu sebagai berita satu sebagai awalnya. Nah, namun kritikan terhadap putusan yang tidak konsisten atau inkonsisten itu dibantah di berita 6 dan berita 3 secara nggak langsung. Karena berita 6 dan berita 3 itu secara eksplisit menjelaskan bahwa kualitas putusan PP itu lebih sering mengabulkan WP atau DJP itu kalah karena PP itu memakai substance over form yang sering substance over form. Jadi
Jadi system of reform ini ya yang membuktikan bahwa memang kualitas putusannya seperti itu, dan substance of reform ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan di berita 1, yaitu yang saya baca dari paragraf di akhir halaman 1 dan awal halaman 2 yang secara rangkuman itu, kalau putusan itu nggak harus condong ke hukum positif aja, tapi lebih ke esensi dari sifat keadilan itu sendiri. Nah, untuk kritikan independensi PP-nya itu, nah jadi ini yang digugat oleh 3 hakim pengadilan pajak dan hakim justisial dari MA. Jadi yang pertama itu dilakukan oleh 3 hakim MK. 3 hakim MK ini menggugat pasal 5 ayat 2 dan pasal 8 ayat 2. Tapi yang jadi topik yang digugat itu hanyalah kewenangan MK yang mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, karena kewenangan itu membuat independensi dari PP sebagai lembaga yudikatif itu terpengaruhi gitu oleh lembaga eksekutif. Nah, sedangkan berikutnya hakim MA ini menggugat pembinaannya itu yang ada di pasal 5 ayat 2. Nah, kalau dari MK tadi itu cuma dari kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan ketua dan hakim ketua. Jadi hasilnya oleh MK memutuskan untuk PP itu masih di bawah pembinaan Kemenkeu, tetapi pengusulan calon ketua dan wakil ketua itu harus diusulkan oleh hakim-hakim dari pengadilan pajak. Gitu, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih dalam kelompok 4 ya. Secara substansi tidak jauh berbeda ya, artinya perspektifnya serupa. Terakhir kelompok 5, silakan. Baik, Pak. Dari kelompok 5 sendiri, mungkin yang di sini terlalu banyak, nanti coba saya singkatin. Untuk kronologisnya sendiri dimulai dari berita 1 yang menyoroti putusan pengadilan pajak yang tidak independen. Kemudian dilanjutkan dengan berita 5, yaitu kewenangan Kementerian Keuangan yang mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak digugat. Kemudian lanjut dengan berita 6, dengan DJP yang selalu kalah sehingga menyiapkan strategi baru. Kemudian di berita 2, yaitu hakim yang menggugat untuk pengadilan pajak tak berada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian berita 4, yaitu penyetujuan, putusan dari berita 2 bahwa pengadilan pajak di putusan tetap berada di bawah Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan berita 3, yaitu calon Hakim Agung Tun yang mengaku sering dikritik saat jadi hakim di pengadilan pajak. Jadi masalahnya itu secara keseluruhan itu karena pengadilan pajak masih berada di bawah Kementerian Keuangan, sehingga menyebabkan timbul anggapan bahwa pengadilan pajak tidak independen dalam memutuskan putusan, dan juga wakil dan ketua hakim dan wakilnya yang masih diusulkan oleh Menteri Keuangan juga membuat anggapan bahwa
pengadilan pajak tidak berlaku independen. Usulan yang diberikan dari narasumber ataupun penulis berita yaitu hakim pengadilan pajak harus bersikap adil. Kemudian pengadilan pajak tetap berada di bawah Kementerian Keuangan. Dan ketua dan wakil ketua PP diusulkan oleh anggota hakim bukan dari Menteri Keuangan. Untuk pendapatnya sendiri, secara keseluruhan, kami setuju dengan 6 berita tersebut. Pada berita 1 disebutkan bahwa putusan hakim pengadilan pajak dinilai kurang independen. Tetapi pada berita 3 disebutkan bahwa hampir kemenangan berada di wajib pajak, bukan di Direktorat Jenderal Pajak. Itu berarti hakim sudah memutuskan dengan seadil-adilnya karena tidak memenangkan pihak yang dulu dia menjadi mantan pegawainya, yaitu DJP. Kemudian kewenangan usulan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak sudah benar diusulkan oleh anggota hakim pengadilan pajak dan bukan oleh Menteri Keuangan, karena yang mengetahui kondisi pengadilan pajak yaitu anggotanya sendiri, belum tentu Menteri Keuangan mengetahui kondisi internal dari pengadilan pajak. Kemudian untuk pengadilan pajak yang masih di bawah Kementerian Keuangan itu menurut kami tidak mengganggu independensi dari pengadilan pajak itu sendiri karena hakim memiliki peraturan yang mengharuskannya untuk adil, dan dilihat dari putusan pada berita bahwa yang memenangkan gugatan atau banding itu masih lebih condong kepada wajib pajak, sehingga dinilai hakim masih adil dan pengadilan pajak sudah independen. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 5 ya, dan seluruh teman-teman semua. Saya punya waktu beberapa menit lagi. Jadi, dari kasus yang, atau kasus lah ya, pemberitaan tadi, saya minta teman-teman mengerjakan 4 hal ya, kronologisnya. Kronologis itu artinya kita coba petakan ya, ini dari berita ini kira-kira yang menjadi penyebabnya atau menjadi hulunya yang mana gitu. Walaupun ini kan namanya juga masih perkiraan ya, sesuai dengan data yang ada aja, sesuai dengan berita tadi. Teman-teman boleh berasumsi. Kemudian permasalahannya apa kan gitu ya, secara umum aja, nggak usah dibahas per berita. Kemudian pendapat konklusi dari berita-berita tadi itu seperti apa, dan pendapat teman-teman. Apakah teman-teman punya gagasan sendiri, punya pendapat sendiri kan gitu. Nah, tadi udah digambarkan tuh saling melengkapi satu sama lain. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Kalau kita lihat sekarang gini, mungkin nggak kan gitu ya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas atau pihak yang menjalankan peraturan itu mencapai keadilan atau membuat keadilan versi UIP. Dan itu jadi PR kita. Ya kan? Adapun fenomena mengenai DJP banyak yang kalah kan, lebih kurang kita cuma menangnya 40%-an lah gitu ya. Kalahnya kita hampir 60 lah katakan ya, 50 sekian sampai 60. Kenapa kok bisa demikian? Ini sebelum kita ngomongin hakim. Karena memang ada 2 kutub yang berbeda ya kan, antara wajib pajak dengan pemerintahan gitu ya. Kita memahaminya dari kacamata objektif aja. Kalau pemerintah punya target ngumpulin uang pajak, ya kan? Targetnya kan itu ya, fokusnya ya. Cara ngumpulin uang pajak dengan salah satunya membuat peraturan-peraturan, membuat undang-undang, PP, PMK, sekarang yang lagi hot kan gitu isunya terkait dengan tax amnesty jilid 2 kan gitu ya, hot isunya. Walaupun sebelumnya sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah beberapa pasal.
Nah, sedangkan di sisi lain, kalau wajib pajak atau masyarakat, fokusnya bukan ngumpulin uang ke negara, tapi ngumpulin uang untuk dirinya sendiri gitu ya. Artinya kalau dia punya bisnis, kalau perusahaan punya bisnis ya dia sebanyak mungkin laba yang dihasilkan itu sebanyak-banyaknya, bayar pajak secukupnya aja. Nah, karena adanya dua perbedaan penting ini, dua perbedaan yang signifikan dan masif ini, membuat versi keadilan itu menjadi agak bias. Ya, itu dulu konsep yang pertamanya. Ya, kenapa bias, Pak? Ya karena tadi perbedaannya tajam. Kok bisa emang nggak bisa dihilangkan biasnya tadi? Padahal kan undang-undang pajak khususnya itu sudah dibahas di DPR ya. Nah, DPR itu adalah wakil rakyat, walaupun kita nggak tahu juga rakyat yang mana yang diwakili kan gitu ya. Ini kalau kita ngomong secara objektif ya, bukan pesimistis tapi objektif, karena kan kelompok-kelompoknya banyak juga tuh ya. Di DPR itu kan faksi-faksinya banyak juga. Ada yang mungkin merepresentasikan pengusaha, ada yang merepresentasikan kaum menengah ke bawah, macam-macam tuh isinya kan gitu ya. Sehingga intinya udah jadilah undang-undang itu. Ya kan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah kemudian disahkan oleh DPR atau yang diinisiasi sendiri oleh DPR. Tapi dari peraturan pelaksanaan undang-undang itu enggak semuanya dibuat exposure draft-nya. PP, PMK itu enggak sampai enggak sampai diflorkan gitu ke masyarakat. Kalau ada PP tentang ini gimana? Atau PMK tentang ini gimana? Itu belum ada. Di Indonesia belum ada gitu ya. Artinya yang diflorkan itu yang benar-benar dilihat oleh publik yang versi undang-undang doang. Padahal dalam kenyataannya yang paling banyak menyebabkan adanya sengketa itu di level bawahnya undang-undang gitu. Oke. PPMK jarang sekali, bukan nggak ada ya, jarang sekali sengketa tuh misalnya mempermasalahkan kalau menurut saya pasal 22 tuh gini, kalau menurut saya begitu. Itu kayaknya jarang kita ngeliatnya gitu ya. Tapi lebih ke peraturan pelaksanaannya, misalkan tata cara pemeriksaan, penghitungan invoice apa segala macam, lebih ke pengenaan PPN dan seterusnya yang mungkin di undang-undang oke, kedua belah pihak sama-sama setuju. Tapi di bawahnya nih PP, PMK, Perdirjen, nah ini bisa berbeda. Itu dulu tuh. Yang membuat memang perseteruan seperti menajam. Nah, baru sekarang kita lihat perangkatnya. Untuk menyelesaikan persengketaan tadi, untuk mencapai keadilan, maka ada peradilan pajak, ya kan, yang dilaksanakan oleh pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak, idealnya kalau dari sisi ideal, gitu kan ya, memang seharusnya lembaga yudikatif itu tidak di bawah eksekutif kan gitu ya. Nah kemudian di berita-berita tadi kan ada tuh di bawah Kementerian Keuangan walaupun secara administrasi walaupun dijamin tidak akan pro istilahnya gitu ya. Artinya independen lah gitu ya. Dan ini dibuktikan juga, buktinya tuh walaupun hakimnya mantan pegawai DJP, buktinya DJP-nya kalah tuh kan gitu ya. Artinya kalau kalah gitu kan. Artinya nggak kita tuh nggak berat sebelah lah sebagai hakim kira-kira gitu. Tapi kita perlu ingat bahwa yang namanya independen itu di auditing kita belajar ada dua tuh, independent in appearance sama independent in fact. Secara penampilan dan secara nyata. Secara nyatanya independen, tapi secara penampilan belum tentu. Walaupun faktanya kita independen nih kata hakim, tapi orang luar ngelihatnya ya dia kan digaji sama Kementerian Keuangan, ini patut dipertanyakan. Belum lagi ditambah latar belakang pendidikannya bukan sarjana hukum, kan gitu. Emang kenapa? Bedanya apa? Orang yang menjadi hakim syaratnya adalah baik itu hakim pajak ya maksudnya ya, baik itu DJP maupun ex DJBC, itu yang penting ngerti teknis. Padahal ketika dia memutus perkara, yang dia lihat berbagai macam teori pendekatan hukum, keadilan. Bagaimana dia bisa memutuskan secara material substantif kalau dia nggak ngerti teorinya? Dia hanya ngerti keadilan itu adalah adil versi peraturan perundang-undangan. Nah, itu adil tuh. Karena mereka dulunya adalah pegawai pajak lah gitu ya, pegawai bea cukai. Nah, itu yang dilihat oleh masyarakat. Ya, itu yang dilihat oleh masyarakat dari sistem peradilan pajak. Nah, makanya tadi kan banyak kemudian cerita-cerita berikutnya ya, yang hakim mengajukan uji material ke MK tentang undang-undang pengadilan pajak, bahwa ini harusnya hakim itu
Misalnya dari ketua hakim ini harusnya jangan yang milih, jangan menteri keuangan, tapi hakim itu sendiri kan gitu ya. Kemudian harus berlatar belakang sarjana hukum dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya adalah berupa atau merupakan fenomena. Itu bukan masalah utamanya, itu fenomena doang. Fenomenanya. Jadi masalah sarjana hukum, masalah ya yang kepegawaian masih dibina Kementerian Keuangan, gaji dari Kementerian, itu masalah fenomena. The real substance atau the real problemnya bukan itu. Kan gitu. The real problemnya ketika memutus perkara harusnya berdasarkan pengetahuan dia sebagai hakim yang memang porsinya bukan eksekutif, tapi sebagai yudikatif. Gitu. Makanya kemudian muncul fenomena-fenomena tadi. Walaupun kalau kita lihat secara empiris tadi kan, buktinya kalah DJP, berarti dia adil dong, enggak juga gitu. DJP kalah atau WP yang menang ketika proses peradilan, ya nggak apa-apa, udah saya tutup tadi kelasnya. Tidak ya. Jadi DJP kalah atau WP yang menang itu tidak menandakan bahwa proses peradilannya sudah sesuai dengan yang diinginkan khususnya atau yang diinginkan oleh masyarakat atau oleh para ahli hukum pada umumnya. Belum tentu juga. Bisa aja kan karena memang ya kebetulan aja gitu, tapi prosesnya yang dilihat. Nah, ini yang kemudian memang menjadi PR kita bersama kan gitu ya. Kenapa kok Kementerian Keuangan tetap bersikukuh misalkan ya sebagai sebuah instansi ya, bukan Menteri Keuangan sebagai individu. Karena permasalahan pajak ini nggak bisa atau dia sifatnya unik. Nah, ini kita coba, saya coba menyampaikannya secara objektif lah. Saya nggak pro ke pemerintah, juga nggak pro ke wajib pajak. Kita objektif aja. Kalau di kelas kita belajar objektif. Tapi kalau nanti Anda jadi pegawai pajak, Anda harus ikut apa kata undang-undang, apa kata PP. Walaupun itu salah menurut hakim. Tapi kalau Anda jadi pegawai, Anda harus ikut. Ya, saya ngomong kayak gini karena saya dosen aja. Kalau saya masih di DJP ya saya ikutin walaupun kita kalah gitu kan. Kita ikutin. Karena kalau kita nggak ikutin kita yang salah, nggak taat pada peraturan yang berlaku di Kementerian Keuangan. Oke, kembali ke tadi. Ya, jadi yang penting itu adalah prosesnya dilihat. Ini benar nggak? Hakim ini bisa nggak dia memutus perkara? Ya, tadi kenapa Kementerian Keuangan bersikukuh? Karena tadi beda, pajak ini unik, nggak bisa diputus seperti pengadilan seperti di perdata atau di pidana. Beda, dia unik. Dia nih masalah bisnis. Kan gitu ya, melihat bisnisnya dan sebagainya. Dan ini unik, makanya nggak bisa ditangani langsung oleh orang yang memang murni orang hukum. Dia harus orang yang ngerti hakimnya maksudnya. Hakimnya harus orang yang ngerti juga konsep pajak, teori pajak, filsafat pajak. Bukan hanya semata-mata ngerti teori hukum, filsafat hukum, bukan hanya itu. Nah, kira-kira gitu ya. Ya walaupun itu kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan berikutnya, saling misalkan tadi bahasanya mempreteli kewenangan Menteri Keuangan dalam menunjuk ketua pengadilan dan sebagainya ya, karena masing-masing perspektifnya berbeda. Nah, jadi ini hal yang biasa aja, teman-teman nggak usah pusing. Sampai kapanpun ya kan kayak gini terus. Ya, jadi Pak bisa nggak Pak upaya yang bisa kita lakukan supaya nggak ada sengketa? Nggak bisa. Berarti manusia otaknya semua harus sama. WP mindsetnya harus ngumpulin duit pajak. Nah itu baru bisa. Tapi mungkin nggak? Nggak mungkin. Dalam kondisi yang normal itu kemungkinannya kecil lah, bukan nggak mungkin. Ya kan paling ada 1-2 yang WP benar-benar jiwanya udah deh. Pajak saya berapa? 10 saya bayar 20 deh. Itu jarang banget. Jarang. Jadi sepanjang masing-masing punya perspektif yang berseberangan, maka konflik-konflik masalah ini hanya timbul. Jadi ini fenomena aja, berita-berita ini masalah, ini fenomenanya, bukan the real problem ya, bukan. Paham ya? Nah kita coba menggunakan helikopter view. Kalau masalah dari kacamata hukum, pajak adalah yang bersifat khusus maka harus ditangani, ya betul. Tapi di sisi lain juga yang orang yang mengambil keputusan sebagai wakil Tuhan, dia betul-betul harus mengerti konsep keadilan dari perspektif hukum, bukan adil versi peraturan perundang-undangan. Ini kan ada dua sisi yang berbeda nih. Kita nggak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Makanya Mahkamah Konstitusi pun ketika memutuskan dia hanya menerima sebagian dan seterusnya. Ya, jadi ini menariknya memang teman-teman. Jadi posisi kita gimana Pak tadi? Saya pernah, ini cerita sedikit ya, masih kaitan dengan ini. Mohon maaf saya ambil waktunya sedikit 5 menit lagi. Waktu saya dulu di Direktorat Pemeriksaan, teman-teman kita kan memberikan asistensi atau bimbingan teknis ke pemeriksa atau supervisi. Ada di kelas nanya nih, ada di kelas, Mas mau nanya dong,
Ini kalau gini-gini gimana? Kayak treatmentnya gini, saya bilang sesuai fakta yang ada. Wah nggak bisa mas, kenapa? Pemeriksa yang lain pakai model kayak gini menyelesaikan masalahnya itu dimasakan sama WP di pengadilan, terus WP-nya menang. Saya bilang ya nggak apa-apa gitu. Emang aturannya gitu kalau di kita. Masalah di pengadilan WP-nya terus menang kita kalah, ya nggak masalah. Nah, gitu ya, nggak masalah karena memang akan berbeda kalau tadi Pak Dirjen menyatakan kita harus cari ya silakan aja cari. Tapi cari tadi maksud saya belum tentu akan dimaknai sama dengan perspektif hakim di pengadilan. Nah, yang lucunya lagi bukan lucunya. Yang berikutnya, ketika saya masih di Direktorat Peraturan, saya kan bikin peraturan. Mindsetnya orang peraturan itu kan harus objektif dan harus adil. Tapi adilnya pegawai DJP tentu dari kacamata DJP. Saya nggak tahu nih bagi WP ini ngeribetin apa enggak. Misalkan kalau saya bikin aturan tentang mekanisme atau prosedur, kira-kira prosedur ini memberatkan WP nggak ya? Saya pakai kira-kira aja. Kayaknya nggak memberatkan deh, gitu ya. Karena saya nggak tahu, saya belum jadi WP kan. Begitu aturannya keluar, terus saya jadi AR di KPP, wah WP-nya banyak yang bertanya-tanya. Wah, saya baru ingat dulu aturan ini saya yang bikin gitu. Maksudnya saya yang mengonsep lah, yang bikin pasti DJP, yang ternyata Pak Dirjen, tapi inisiatornya kan kita. Wah, saya baru mikir, wah ya juga ya, ternyata menimbulkan masalah nih di lapangan. Karena tadi, versi kita adil itu beda. Adilnya versi pembuat aturan, adilnya versi si wajib pajak, sama adilnya versi hakim gitu ya, itu beda gitu. Nah ini yang terus akan menimbulkan dispute atau sengketa. Nah ini menariknya kan gitu ya. Jadi gimana? Ya kalau misalkan mau adem ayem tentrem ya kita bikin aturan yang apa namanya yang sama-sama disepakati. Makanya kemudian muncul beberapa peraturan-peraturan yang sifatnya kayak final. Itu final pun kan dianggap final akan menyelesaikan masalah sengketa. Ternyata enggak kan? Enggak juga. Banyak juga sengketa pajak yang mempermasalahkan PPh final. Kan gitu ya, kalau kita beranggapan bahwa dengan final orang tidak akan berantem di masalah tarif karena udah final, udah selesai, nggak ada pengkreditan, nggak ada biaya, selesai. Tapi ternyata timbul sengketanya mengenai ini kena final atau enggak, kan gitu ya. Jadi kita punya satu solusi atas satu permasalahan, kita duga itu akan selesai masalahnya, ternyata muncul masalah yang baru. Nah ini yang patut kita sebagai akademisi, sebagai pembelajar, kita harus paham ini, dan kalau kita udah tahu, kita akan tenang-tenang aja. Jadi kalau misalkan kita nanti berantem, tanda petik berantem artinya bersengketa dengan WP, ya udah biasa aja. Ya, atau teman-teman nanti jadi hakim kan? Ya kan banyak kan, saya pernah cerita hakim di pengadilan pajak yang dulunya petugas pajak, yang dulunya dosen, yang dulunya dia suara. Jadi hakim ya, kalau jadi hakim ya dia menjadi hakim aja udah. Dia nggak usah pakai teori-teori akademis yang terlalu teoritis gitu. Dia yang praktis aja. Cari kebenaran substantif. Jadi kalau dia jadi posisi pegawai pajak ya ikutin aturan yang ada di DJP gitu. Mau bener mau salah. Kayak misalkan saya ditanya, setuju nggak sama Undang-Undang Cipta Kerja? Enggak, saya bilang. Saya nggak setuju. Sebagai akademisi. Tapi kalau saya ditanya sebagai posisinya sebagai pegawai Kementerian Keuangan, kalau saya ngomong nggak setuju, wah saya kena sanksi tuh. Ya, ini kan saya ngomong ini kan karena di kelas ya. Kalau sebagai akademisi saya tidak sependapat dengan alasan bla 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 bla. Atau ketika dulu teks amnesti jilid pertama, saya nggak setuju. Pendapat pribadi saya. Tapi waktu itu kan saya masih di DJP ya. Nah karena saya pegawai DJP ya saya ikutin. Ya kita sosialisasi ke WP ini begini loh caranya, sanksinya ini, mekanismenya ini. Walaupun secara pribadi nggak setuju, tapi karena saya pegawai pajak saat itu ya saya ikut. Nah kira-kira gitu ya. Itu yang sebetulnya poin penting ya teman-teman. Jadi memang nggak akan ada yang namanya tanpa sengketa. Ya sulit gitu ya. Sulit. Tapi tinggal kita menempatkan sesuai porsinya aja. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Adit ya. Iya, Pak. Terkait permasalahan yang tadi yang bahwa hakim dari pengadilan pajak itu nggak mempunyai kapabilitas yang memadai karena bukan berlatar belakang sarjana hukum, kenapa nggak diakali dengan dari rekrutmen dari pegawai DJP sama DJBC itu dicari yang lulusan sarjana hukum gitu, Pak? Oh iya, karena ketika ngerekrut pegawai DJP dan DJBC tujuannya bukan buat jadi hakim, gitu ya. Tapi tujuannya sebagai administratur pajak. Jadi saya ingat dulu Pak Robert Pakpahan, Dirjen Pajak yang sebelum sekarang, sebelum Pak Suryo, beliau mengatakan,
Saya ini administratur. Administratur itu apa? Pelaksana. Undang-undang ada saya laksanakan, PP ada saya laksanakan, PMK ada saya laksanakan, yang gitu kan. Saya pelaksana. Jadi kalau pelaksana itu perlu nggak mikir adil atau nggak adil? Nggak perlu. Nggak perlu gitu. Artinya ketika mengerjakannya ya, tapi kalau kita sedang mengevaluasi PMK ini zolim apa enggak ya, nah itu boleh kita diskusi. Ya. Tapi ketika kita melaksanakan sebagai Anda nanti jadi AR, Anda jadi pemeriksa, Anda harus ikutin PMK-nya itu. Misalkan PMK mengenai DER, debt to equity ratio misalkan. Ya kan? Kan ini lagi dikaji nih, karena nggak adil 4:1. Ya itu kalau untuk diskusi nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita lagi melaksanakan, ya harus dikerjakan. Ya harus kita kerjakan. Itu juga sama. Kenapa nggak ngerekrut sarjana hukum semua? Ya emang mau jadi hakim semua, kan enggak. Ya kan? Tapi memang beda tujuannya. Dan memang yang jadi pertanyaan, sebenarnya yang pertanyaan konsultan tuh atau WP gini, kenapa sih hakim harus dari pegawai DJP, harus PNS gitu? Kenapa sih nggak bisa dari konsultan pajak? Nah kan itu sebenarnya pertanyaan mereka. Kenapa nggak dari konsultan pajak atau dari wajib pajak atau dari dosen selain pegawai Kemenkyu? Nah, dosen UI gitu, dosen hukum UI. Bisa nggak jadi hakim? Itu nggak bisa. Nah mereka mempertanyakan itu, kenapa kok harus istilahnya harus eksklusif pegawai Kemenkyu, atau kalaupun bukan pegawai Kemenkyu, ya dia ada kait misalkan kayak apa ya, kayak BPKP, tapi kayaknya jarang deh, setahu saya rata-rata pegawai Kemenkyu. Yang pertama saya bisa jawab gini, aturan kepegawaian di kita ini sulit menerima orang yang bukan PNS. Walaupun bisa, ya misalkan, mohon maaf nih, kayak misalkan dulu siapa ya, ada seorang pejabat lah dari swasta, terus dia jadi staf ahli Menteri BUMN. Dia bukan PNS, nah dia dikasih semacam PNS sementara di Seknek. Ya. Tujuannya apa? Untuk transfer gaji. Karena kalau di pemerintahan, kalau dia nggak punya NIP, dia nggak bisa dapat duit, nggak bisa dapat gaji. Gaji itu syaratnya ada NIP. Gitu. Kalau untuk PNS ya, kalau untuk yang sekarang kan ada namanya apa? Istilahnya ASN itu kan ada dua ya, ada PNS, ada yang PTT, pegawai tidak tetap. Nah, PTT kan juga dapat nomor semacam NIP, tapi bukan NIP ya, nomor apa lah pegawai gitu. Itu masalahnya, masalah administrasi. Yang kedua, saya juga nggak tahu. Yang kedua saya juga nggak tahu kenapa kok kita sistem kita masih belum bisa menerima kalau bukan PNS untuk jadi hakim. Gitu. Saya nggak tahu. Beda dengan di negara Anglo-Saxon atau negara maju, contoh di Australia nih. Kalau di Australia itu orang bisa on-off. Tadinya pegawai pajak, resign jadi konsultan, balik lagi jadi dirjen pajak, balik lagi jadi WP, itu bisa. Kalau di kita, begitu orang resign dari PNS, seumur-umur dia nggak bisa balik jadi PNS. Nah itu sistem kita. Nah itu juga ada kaitannya tuh masalah kepegawaian. Kayaknya nggak bisa diterima. Boleh nggak kalau saya konsultan pajak, saya ngerti hukum, saya ngerti administrasi pajak, karena saya konsultan pajak, saya ngerti administrasi. Tapi nggak bisa. Nggak bisa jadi, dia nggak bisa daftar jadi PNS hakim. Nah ini yang kemudian sebenarnya banyak dipermasalahkan oleh teman-teman dari konsultan pajak atau wajib pajak gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Adit. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mohon maaf waktunya terlewat ya. Terima kasih atas kontribusi teman-teman. Nanti saya masukin ke LMS ya, untuk bisa dikerjakan tugasnya, tugas individu, tapi jawabannya sama ya, satu kelompok sama semua jawabannya nggak apa-apa. Tapi saya cantumkannya sebagai tugas individu di LMS. Terima kasih. Selamat siang, tetap sehat semua, tetap semangat ya, jaga protokol kesehatan. Oh iya, saya lupa, ada kabar duka ya, ayah dari salah satu dosen kita, Pak Ragil Kuncoro ya, Pak Antonius Ragil Kuncoro, ayahnya pagi ini meninggal. Apa namanya, di Bintaro ya, rumahnya di dekat kampus. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman, selamat siang semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya ya, tetap jaga protokol kesehatan semua.